Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pelajaran tematik, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang mengulas isi buku sastra. Teman-teman di rumah pasti punya banyak buku cerita kan ya? Nah, buku cerita itu bisa kita ulas isinya. Apa sih yang dimaksud dengan mengulas? Oke, mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku tersebut. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku tersebut disebut dengan ulasan. Nah, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra loh teman-teman. Di antaranya data buku. Data buku itu ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Lalu inti cerita yang terdapat dalam buku tersebut. Manfaat membaca buku tersebut apa? Itu juga bisa diulas ya teman-teman. Dan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Paham teman-teman? Setelah teman-teman membaca sebuah buku atau sebuah cerita, biasanya di dalam cerita itu ada yang memerankan kan ya. Nah, yang memerankan itu disebut dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini biasanya berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Jika tokohnya berupa tumbuhan, hewan, dan benda mati, biasanya itu mereka menyerupai seperti tingkah laku manusia. Oke, berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu dia berperan untuk mendukung tokoh utama. Ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan penokohan? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh tersebut. Jadi, melalui penokohan kita dapat mengetahui bahwa karakter tokoh seseorang ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bertanggung jawab, ada yang licik, seperti itu ya anak-anak. Setelah kita mengetahui pengertian penokohan, nah sekarang bagaimana sih kita mengetahui karakter tersebut? Caranya untuk mengetahui watak atau karakter seseorang dapat dilihat dari 3 segi. Yaitu yang pertama ada dialog tokoh, ada penjelasan tokoh, dan ada penggambaran visi. Kita mengetahui watak atau karakter seseorang itu bisa dilihat dari karakter atau sifat para tokoh tersebut di dalam ceritanya. Yaitu bisa dari percakapannya pada saat berinteraksi dengan lawan mainnya, atau bagaimana sifat dia memerankannya dalam drama tersebut. Banyak ya, kita sering melihat drama di TV misalkan ada bawang merah, bawang putih. Nah, kita bisa dapat melihat dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana percakapan antar lawan mainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa jenis karakter, yaitu tokoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis. Ibu menandakan dengan emoticon smile. Anak-anak dapat menyimpulkan kenapa ibu menunjukkan emoticon smile. Mungkin anak-anak sudah paham ya, sudah bisa menangkap, oh arti protagonis yaitu
Pintar anak-anak. Jadi tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung cerita yang memiliki watak atau karakter yang baik. Jadi protagonis di sini biasanya atau umumnya menjadi idola para pembaca, idola para penontonnya yang memiliki hati yang baik, karakter yang baik. Ibu beri tanda checklist dalam tokoh protagonis karena watak atau sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh protagonis patut kita contoh. Kita harus memiliki sifat yang baik agar dikelilingi oleh orang baik juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tokoh. Iya, yang selanjutnya yaitu tokoh antagonis. Ibu menandakan dengan alisnya mengangkat ke atas. Biasanya sedang marah ya, menandakan sedang marah. Nah, anak-anak mungkin pada saat menonton video ini sudah dapat membayangkan, oh antagonis yaitu tokoh yang memiliki watak atau karakter yang tidak baik atau jahat ya. Dengan arti lain bahwa tokoh antagonis ini pada umumnya tokoh yang menjadi penentang dalam cerita tersebut, yang menjadi penyebab timbulnya konflik, ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Karena tokoh antagonis ini memiliki watak yang jahat, jadi kurang disukai oleh pembaca atau penontonnya. Jadi dibenci ya anak-anak karena memiliki sifat yang jahat. Ibu beri tanda cakra. Kenapa ibu memberikan tanda cakra? Karena untuk sifat antagonis ini tidak boleh ditiru. Ya, nanti bisa kita dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita kalau kita memiliki sifat yang buruk atau jahat. Seperti itu anak-anak. Jadi tokoh dibagi menjadi dua, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi harus diambil yang baik-baiknya. Sikap yang dimiliki oleh tokoh protagonis yang memiliki karakter baik dan menjauhi sikap jahat. Jadi di dalam penokohan itu dibagi menjadi dua ya menurut perannya, yaitu ada tokoh protagonis dan antagonis. Misalnya dalam tokoh dongeng Si Tuba Gendit atau dongeng Bawang Merah Bawang Putih, anak-anak mungkin tahu kan cerita tentang bawang merah bawang putih, yaitu bawang merah yang memerankan tokoh antagonis dan bawang putih yang memerankan tokoh protagonis yang baik hati. Lalu contohnya Si Tuba Gendit yang memiliki atau memerankan tokoh antagonis ya, yang jahat, yang sifatnya itu kikir, pelit, tidak mau membantu sesama manusia atau tidak mau menolong sesama manusia. Nah teman-teman, tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Nah, kita sebagai pembaca dapat loh teman-teman memberikan komentar terhadap perilaku tersebut. Nah, untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut, kita bisa melakukan dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan ceritanya. Lalu, perhatikan setiap kata dan perbuatan tokoh di dalam cerita tersebut. Dan memerhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, setelah teman-teman memperhatikan ketiga cara tersebut, nah teman-teman bisa memberikan komentar. Komentar ini harus diberikan dengan bahasa yang santun ya teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan dan alur dalam cerita tersebut, teman-teman. Nah,
Di dalam sebuah cerita biasanya itu terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Nah, untuk memberi pendapat ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus membaca cerita tersebut dengan cermat ya teman-teman. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan tersebut. Lalu, cari penyebab awal munculnya permasalahan dan carilah bagaimana permasalahan dalam cerita diselesaikan. Nah, jika sudah mengetahui serta dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita tersebut, nah, kita dapat menentukan inti cerita dari cerita yang kita baca tadi teman-teman. Sampai sini paham teman-teman? Oke, alhamdulillah pelajaran tematik kali ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you teman-teman.